wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa 'ajala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membangunkan kita di pagi hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada tadi yang dibangunkan oleh Allah 2/3 malam, kemudian melaksanakan salat tahajud, mencurahkan segala persoalan-persoalan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan curhat-curhatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan diri kita betul-betul damai, lega, karena tidak ada lagi beban yang ada yang menghimpit pikiran kita. Bapak dan Ibu, dengan dibangunkan oleh Allah, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hidup di muka bumi Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam serta mohon kepada Allah kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita tadi membacakan surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Ada yang ingin kita ambil satu kesimpulan dalam ayat ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, Allah berfirman menyampaikan bahwa manusia Allah ciptakan dari tanah dan keturunan Adam dari sari pati tanah. Jadi diciptakan dari tanah dan keturunan Adam, kita semua dari sari pati tanah. Karena apa yang kita makan adalah bersumber berasal dari tanah. Kemudian inilah yang membentuk tubuh kita, unsur-unsur tanah itu yang kita makan setiap hari. Apakah itu makanan-makanan yang bergizi, gizi seimbang dan semuanya, agar kebutuhan tubuh kita ini tercukupi. Kemudian yang dari tanah ini, makanannya dari tanah akan kembali ke tanah. Yaitu satu berarti. Jadi asal dari tanah, makan dari tanah, kemudian kembali lagi ke tanah. Kemudian unsur yang kedua, wa nafakha fihi min ruhi. Allah meniupkan
roh milik Allah. Jadi ada yang dari Allah. Yang dari Allah itu makanan juga dari Allah. Setelah roh itu Allah tiupkan menjadi jiwa kita dalam tubuh kita, dan dia akan selalu bisa dengan suasana damai, tentram ketika dia memakan, mengkonsumsi, mendapat asupan yang juga dari Allah. Jadi kita tadi bangun di tengah malam, di 2/3 malam, itu sampaikan kepada Allah dan curhat, menjadikan jiwa kita tenang. Kita berzikir kepada Allah, menjadikan jiwa kita tenang. Jadi damai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan selalu bersama dengan Allah, jiwa kita akan damai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua yang diciptakan Allah, dia selalu mengorbit bertawaf dalam garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Dalam sunatullah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu benar. Semuanya jadi bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang yang dikatakan ulul albab. Siapa yang ulul albab? Alladzina yadhkuruna, orang yang selalu dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu berbaring. Sehingga apa yang boleh disaksikan, Rabbana ma khalaqta hadza. Tidak ada yang sisir. Apa yang ada hari ini, yang dia lihat, yang dia rasakan, kondisinya hari ini, sakit, susah, senang, gembira, dia akan menerima. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia akan ingat. Orang yang seperti ini, dia akan selalu tersenyum di dalam hidup. Dia akan selalu bahagia karena dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping dia setiap hari makan makanan yang cukup, yang bergizi, yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, dia juga mengkonsumsi selalu makanan-makanan yang dari Allah Subhanahu. Walaupun yang tadi juga dari Allah sebetulnya, tapi yang kita maksud ini adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah jiwa. Jadi dua unsur tadi bukan, unsur yang secara fisik dan unsur secara kejiwaan. Itu diri kita. Jadi kedua hal ini dia akan sehat dan akan sakit. Tubuh ini juga akan sakit dan juga akan sehat. Kapan tubuh ini akan sehat? Ketika dia sesuai input dengan outputnya. Energi yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kalau kurang dia akan tekor. Kan seperti ini. Kemudian apa lagi yang menyebabkan dia terganggu? Tubuh yang kasar ini, fisik ini. Ketika ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang masuk ke dalam diri kita, yang dikatakan itu apakah kuman, apakah virus, atau terinfeksi oleh kuman. Tapi Bapak dan Ibu, Allah juga sediakan di dalam tubuh ini yang selalu siap menyerang, yang namanya antibodi dalam tubuh kita untuk menyerang. Tapi ketika dia kalah, maka kita menjadi sakit, kita menjadi demam. Nah, sehingga itulah kena infeksi, demam kita, kena virus, demam kita. Sehingga diperlukan obat di situ.
Kalau yang infeksi ini ya jelas tidak ada obat apa yang dimasukkan belakangnya. Virus ya ada antivirus seperti kita vaksinasi yang kita lakukan sekarang. Kalau kurang gizi ya harus dicukupkan gizinya supaya tetap seimbang gizinya. Itu yang terkait ini. Kemudian yang terkait dengan psikis kita, jiwa kita, inilah ini. Ketika kita tidak berikan makanannya sesuai dengan porsinya, maka dia pun akan terganggukan goncang. Inilah goncang jiwa. Ketidaknyamanan di dalam hidup, hati tidak tenang, hati selalu berusaha resah, pikiran tidak nyaman, kita tidak konsentrasi. Semua yang sifatnya kegelisahan, tidur tidak nyenyak, makan juga tidak enak, berdampak juga kedapatan kita. Akhirnya hal-hal yang bersifat psikis tadi akan mempengaruhi fisik. Sehingga Bapak dan Ibu, 80% dari penyakit fisik itu disebabkan oleh yang sifatnya psikis. Dia tidak tenteraman. Jadi hanya 20% yang disebabkan oleh virus, bakteri, semuanya. Tapi yang 80% kepada itu disebabkan oleh kondisi kejiwaan kita. Ketika kita gelisah, kita tidak mau tidur, kita tidak bisa makan. Ketika kita gelisah, kita tidak damai, tensi kita naik, gula darah kita naik, dia mempengaruhi. Jadi bagaimana? Sehingga ketika semuanya itu menjadi beban di dalam jiwa kita, menjadi beban di pikiran kita tidak akan bisa berpikir dengan baik, beribadah dengan baik, konsentrasi, khusyuk untuk salat dan semuanya akan menimbulkan apa-apa. Jadi inilah kepada kajian kita pada malam hari ini. Berdasarkan ini kita akan mencoba insyaallah pada itu. Kita akan jelaskan ini, kemudian kita akan mempraktekkan teori-teori ini untuk kita praktekkan dalam bentuk terapi. Misalnya penyakit Bapak dan Ibu yang bukan disebabkan oleh infeksi atau kuman seperti kita sampaikan tadi. Misalnya pinggangnya sakit, misalnya. Kenapa pinggang sakit? Ini pernah jadi apa? Pinggang sakit aja terus. Periksa gerak juga tidak ada. Ternyata apa masalahnya? Ternyata masalahnya ada yang tidak beres di dalam jiwanya. Ada kebencian yang mendalam. Ada seseorang yang setiap lewat ke rumahnya menggerumih jantungnya. Benci, dendam. Sehingga sebelum dia lepaskan itu pada diri, dia akan terikat terus dengan kebencian itu. Ini yang membuat sakit sekali. Tidak ikhlas menerima kenyataan. Ada seorang kepada ibu, anaknya meninggal, remaja SMA kelas 2 SMA kira-kira 15-16 tahun Pak. Ibu ini setiap melihat anak seusia dia sampai di rumah dia kalau sakit pinggangnya. Didoanya itu 2 tahun kepadanya. Dia datang, kita bantu bagaimana supaya dia ikhlas. Itu aja. Tidak ada obat yang diberikan. Dia mengikhlaskan bahwa ini adalah titipan Allah, dimiliki Allah. Dan itu aja yang kita jelaskan. Sehingga dia melepaskannya, menangis berlalu ketika itu. Sehingga terlepas dari situnya, dari impian itu. Dan tinggalnya nggak sakit lagi. Karena dia ikhlaskan. Jadi hal-hal yang seperti ini kepada ibu yang sering mengikuti kita.
Sehingga inilah firman Allah kepada ibu dalam surat Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa kata Allah? Bukankah kami telah melapangkan untukmu dada, dan kami telah menghilangkan daripada beban. Siapa yang melapangkan dada itu pada dia? Kata Allah. Allah sendiri kata, bukankah kami? Kan sesak dada kita kalau banyak persoalan kita. Iya kan? Sesak dada, jantung itu. Akhirnya jantung kita juga tersiksa. Siapa yang melapangkan pada adalah Allah yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu karena semuanya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah juga yang menyatakan dalam kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai suatu urusan, kerjakan dengan sebuah usaha yang lain dan kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Ini Bapak dan Ibu sangat dalam kalau kita mencoba mencermati surat Al-Insyirah ini, bahwa tidak ada yang lain yang akan melepaskan beban kita kecuali adalah Allah. Adalah Allah, hanya Allah. Jadi kita meminta itu hanya kepada Allah. Jadi ketika kita punya beban itu, bagaimana kira-kira kita akan bisa berjalan melompat atau berjalan dengan cepat, dengan lincahnya ketika ransel kita itu berat membantu punggung kita? Tidak bisa kan? Atau bagaimana kapal itu akan berlayar ketika jangkarnya itu tetap terpasang? Dan bagaimana kita akan bisa berkreasi, berpikir dengan jernih, kemudian bersikap dengan baik ketika pikiran dan jiwa kita penuh dengan persoalan-persoalan. Berak sewat, hendaknya awak berak, galau tahu awak beraknya, kasih ada beban yang memberatkan, dan itu akan berbuntut kepada udua gawasaki, kapalosaki, gula darah naik, asam urat naik, ada disebabkan. Maka dari itu pada minggu persoalan-persoalan kita itu hanya dua, yang fisikis dan fisik. Fisik organ jelas. Fisikis adalah seperti kegelisahan, kekecewaan, stres ya kan, ya kan, stroke. Kemudian juga ada yang namanya alergi juga. Kalau banyak masalah pada ibu kadang-kadang kaki kok, karena kedua kok, kadang baraya kedua. Awas jangan saya punya masalah. Ada juga fobia. Apa fobia itu? Fobia itu takut yang tak malu takut kan. Misal cacat atau buyut kan. Takut dia buyut. Kan bete. Kalau jadi mau takut, yo lah dimakannya dengan maunya. Itu bisa. Ada fobia-fobia takut dengan ketinggian. Yang paling naiknya kepada fobia ini, orang nggak mau makan durian, awak mencari durian terjauh lah, itu fobia, nyiksa. Ini masalahnya. Ada trauma juga, dan ada kecanduan. Ada canduan merokok misalnya. Kita tahu kepada ibu merokok itu merusak kesehatan, bahkan ditulis di rokok itu.
Semua perokok tahu. Tapi ini aku ingin berhenti merokok, tapi tidak bisa. Kalau ada yang seperti itu Bapak dan Ibu, nanti kita terapi. Tapi yang mengatakan, aku sering ingin banget berhenti merokok, tidak bisa. Insya Allah. Coba yang kepada barang rokok seminggu sehari. Kalau kita tabungan barang. Belanjaan. Jadi merokok di samping kantong kita juga berakibat terhadap kesehatan. Jali-jali segan dua. Tapi bagi orang yang merokok juga dia mengatakan merokok itu tetap sehat. Yang sakit itu merokok dapat gitu ya. Kalau kok dibeli enggak, kan itu merokok dapat menyebabkan itu kan itu. Merokok dapat. Itu kalau mau berkelan saya seperti itu. Nah, itu. Jadi di antaranya itu. Kemudian ada misalnya sendi-sendi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa sholat, harus dikoreksi. Ini juga bisa kita terapi. Nah, bisa kita terapi seperti itu. Karena kita ingin menghadap kepada Allah dengan sempurna seperti itu. Dan kepada Allah kita meminta. Dan biasanya seperti itu bisa. Kita bantu dengan terapi zikir ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, trauma. Nah, ada juga orang yang nak keluar rumah misalnya, minder, jadi bisa kita kembalikan kesadarannya bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kira-kira kesimpulannya bahwa bagaimana kita mengembalikan bahwa kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang makanannya dari Allah semuanya, baik yang dari tanah maupun yang jiwa kita, dan inilah yang kita beri asupan dengan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau hati telah menjadi damai, menjadi tenang kepada ibu, ya, tentu kita bisa berpikir dengan jernih. Itu saya prinsip-prinsipnya, Bapak dan Ibu. Jadi yang sebagai psikis itu yang bisa insyaallah bisa kita bantu dengan doa kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Kemudian ada kita sentuh beberapa titik-titik meridian namanya seperti akupunktur. Nah, ini bisa kita coba. Cuma yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita maksud terapi zikir itu. Saya ingin menjelaskan itu. Jadi kita upayakan setiap sekali 2 minggu kita pengajian ini, kemudian kita lanjutkan dengan terapi di masjid ini. Dan ini kita tidak memungut bayaran kepada itu. Insya Allah sepanjang kita masih bisa bersama-sama. Dan nanti yang menterapi itu bukan hanya saya, juga Bapak dan Ibu sendiri bisa menterapi dirinya. Saya akan memberitahukan prinsip-prinsipnya. Dan nanti juga bisa dipraktekkan di rumahnya pada anak-anaknya. Jadi ini sangat mudah dan sederhana, tapi memerlukan di situ beberapa prinsip Bapak dan Ibu yang dijelaskan. Jadi sekilas lagi sebelumnya, bagaimana mungkin anak yang bisa terbang tinggi jika masih membawa rasa yang berat? Bagaimana mungkin? Ini sampaikan tadi, rasa yang berat itu adalah luka batin. Jadi beban itu adalah luka batin yang terdapat dalam diri kita. Tidak seorang pun yang dilahirkan sempurna dalam hidupnya. Ada kebahagiaan, ada kepedihan, luka batin, kesenangan, semuanya kita alami dalam hidup kita. Bukankah dengan setingkat akan menciptakan kehidupan yang melezatkan. Jadi ada dinamika itu dalam hidup kita akan tersalurkan. Ketika sehat kita akan merasakan. Ketika sakit kita akan merasakan betapa nikmatnya waktu sehat. Nah, ini dinamika dalam kehidupan kita. Jadi ada kesedihan, kekesalan, dendam, kebencian, kekhawatiran, ini akan merupakan suatu penyebab. Nah,
Kemudian jantung kita adalah raja dan anggota badan adalah tentaranya. Jika jantung menjadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Wa idza salat salat jasadu kullu. Wa idza fasalat jasadu kullu. Buat dalam diri kita ada segumpal daging. Buat daging itu jantung kepada. Kalau kalbu itu artinya bolak-balik, membolak-balik darah. Kalau baik, jantung itu baik seluruh tubuh, lancar kepada darah seluruh tubuh. Kalau dia rusak seluruh tubuh. Dia adalah kalbu, jantung. Memperbaiki badan tanpa memperbaikinya tidak akan berguna. Sedangkan kerusakan badan disertai dengan perbaikan hati. Ini yang kita perlukan. Harus kita sertai dengan perbaikan jiwa. Perhitungan statistik kepada ini yang kami sampaikan tadi, angka 80% dari pasien dengan berbagai penyakit di seluruh kota disebabkan hal yang sifatnya psikologis, dan setengah darinya tergolong pada orang yang tidak mempunyai penyakit organik dalam bentuk apapun juga. Jadi tidak ada penyakit organik, tapi dia sakit disebabkan oleh psikis. Ada yang berbeda. Jadi inilah kalau orang katakan emotional healing namanya. Ada 5 hal yang menyebabkan menderita pada ibu. Yang pertama, menyesali masa lalu tanpa bertobat. Ini akan menyebabkan sakit. Menyesal saja. Ini penyakit yang bukan. Onde dulu obat ikut, biasalah. Jadi berlanjut terus. Jadi tidak ada penyesalan. Jadi inilah yang berlalu, penyakit yang berlalu. Menyesali banyak menyesal tapi tidak mau bertobat. Hidup dengan penyesalan. Akhirnya dia minder, mengurung diri, stres. Ini yang bisa menimbulkan gangguan jiwa. Yang kedua, tidak menerima kenyataan saat ini. Dan ini kenyataan. Oh, di baku aku batiku, bukan nasi aku batiku. Baku aku sakit, baku di tangan. Akhirnya penyakit itu tanpa adanya upaya itu. Jadi mungkin sakitnya itu hanya sedikit kepada ibu, tapi baku itu yang banyak. Itu yang menghadap. Seperti kemarin pada ibu, yang COVID-nya itu mungkin tidak membunuh ada. Cuma psikisnya yang membunuh. Kekhawatiran, aku yang mati, orang mati dulu sobat. Mati. Yang keempat pada ibu. Yang ketiga ya, terlalu khawatir dengan masa depan. Balang nak nanti, balai kau nanti. Khawatir terus menghadapi kekhawatiran. Itu penyakit. Comel aja kami tahu. Dalam kecemasan terus. Itu dah artinya kita tidak yakin kepada Allah. Balang pun nanti, baik itu nanti selalu. Tidak pernah ada rasa bertawakal menyerahkan kepada Allah. Ini penyakit. Kemudian yang keempat, tidak bisa memaafkan diri sendiri, apalagi memaafkan orang lain. Menyesal terus. Boleh memaafkan lain. Diri awak sendiri tidak bisa memaafkan. Ada tak kita yang penyesalan, merdeka. Murid dadu dia tak boleh. Nyasal. Itu kan. Kemudian yang kelima, banyak memikirkan komentar orang lain. Kecil orang itu didangan. Cuma jangan masuk hati ke sadar. Dengarkan komentar, dengarkan juga suara hati kita. Masuk ke rasul. Benci orang dan kesaduannya 10 orang bencisnya itu tidak. Ada kisahnya kepada ini. Orang tepat di mana? Amali keledai. Iya. Keledai ya. Berjalan aja. Ada yang curang. Mau nggak mau aja. Keledai ada mau jalan. Dua-duanya tak negatif.
jalan dia anak dia udah duraku, bapaknya jalannya juga sambil detik. Nah itu jalan pak lain. Nanti apa yang kata dia tuang di sini, anak kita berdua ke jalan awal berarti. Sudah ini kedua kita itu, anak. Terus sekarang itu dua-duanya kata itu. Dan ini lagi tu lepas kita okey sekali berdua, alah ia lepas apa? Jadi ada dia salah kan? Ada kalau kita kurang menjaga kesadaran. Itu itu ya. Jadi bukan tidak dengar kata orang lain, cuma bagaimana kita menyikapi di bawah rasa dalam diri orang. Kemudian tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beberapa hal yang dicatat pada dulu yang akan menyebabkan penyakit jiwanya. Pertama adalah khawatir, yang kedua suka marah, yang pemerah, yang ketiga takut pada berlebihan, yang keempat malu saja, minder. Kemudian yang kelima sedih, sakit. Kemudian juga merasa bersalah. Itu berarti. Kemudian tidak mau tahu, tidak mau tahu itu penyakit jiwa. Sehingga masa bodoh dengan lingkungan. Itu penyakit jiwa. Jadi ada beberapa prinsip kepada kita. Bagaimana untuk keluar dari persoalan ini? Nah, mungkin nanti sambil berjalan kita jelaskan ini. 5 prinsip itu adalah betul-betul keyakinan kepada Allah itu hakul yakin, penuh, dan ada rasa kafirnya. Dengan keyakinan itu akan membuat kita sungguh-sungguh serius, atau dalam bahasa namanya usul, kita melaksanakan sesuatunya dengan sepenuh hati. Begitu nanti dalam berdoa pun seperti itu, sehingga jalan. Kemudian yang paling penting kepada kita adalah menerima ikhlas, menerima kondisi. Kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, mempasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu. Jadi 5 itu saja pada itu resep awal yang akan kita coba dalam terapi zikir itu. Ada 5 itu. Pertama, itu yang akan kita wafatkan nanti. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah banyak nikmat yang telah diberikan kepada ya Allah. Kalau banyak nikmat yang diberikan, ada seketik yang seketik tadi kata itu banyak. Katakanlah ini kepada ibu, kita rutin kita sakit, iya kan? Sehingga kita supaya nanti korupsi, rutin. Tapi mata kita masih mencari, telinga kita masih mendengar, kita masih berpikir, kita masih bisa. Kira-kira kalau rutin dan sakit tadi berapa persen kepada itu? Ada 10% lah kan? Nah, tetap 10%. Berarti yang saya ada 90%. Ketika kita syukuri yang 90% Bapak dan Ibu, kira-kira tentu tidak ada 10. Terlampau. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita sadari pada Ibu, ya Allah, bersyukur ya Allah banyak nikmat yang Kau berikan. Kalau banyak tadi kita syukuri. Ada di situ kata meskipun kaki yang bogor, lutut yang sakit, sekepek ya Allah. Tu akan saya kepada Allah, ikhlas ya Allah. Kalau ikhlas apa? Lawa terima ya. Kalau terima tinggal segini. Tapi kalau sakit terima. Kemudian awak pasrahkan kepada Allah. Hamba pasrahkan kepada Allah. Kesembuhan apa yang terbaik untuk kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bantu dengan berupa typing atau titik meridian tubuh dan sentuhan. Kalau yang ibu-ibu tentu ibu-ibu juga, Amo cuma mengajarkan. Kalau ada ibu-ibu nanti yang perlu diterapi harus ada mahramnya yang akan menyentuhnya. Jadi Amo tidak akan menyentuh yang bukan mahram. Nah, itu Pak. Jadi itu kira-kira gambarannya pada ibu. Kalau ada hari ini ibu-ibu yang mengalami misalnya gangguan sendi misalnya, atau mungkin tidak bisa tidur misalnya, atau pinggang masih kesel macam, kita akan cari dulu masalahnya apa persoalannya. Nah, baru kita lakukan terapinya yang tepat. Kalau ada bapak yang ingin berhenti merokok tapi tidak bisa, insya Allah kita coba terapi
Bahasa apa bahasa dulu jadi psikolog. Ya kan? Nah, itu kira-kira gambaran-gambaran jawaban itu. Nanti kita praktekkan saja. Jadi kalau itu kadang-kadang kayak apa materi murah ini. Bisa lo kalian nanti di rumah. Kira-kira seperti itu pada ibu. Saya ini semua adalah untuk memberikan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan sendiri-sendiri dengan mudah, tapi ini sangat sederhana dan Ambo ingin hanya membagikan ilmu ini kepada bapak dan ibu karena Ambo merasakan itu dan insyaallah bisa membantu diri sendiri dan membantu keluarga dan membantu orang lain. Nah, tidak rumit. Nah, itu barangkali mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Mungkin nanti setelah kita salat Israel kita melakukan nanti kalau ada bapak dan ibu yang mau kita terapi. Tapi kalau tidak 2 minggu depan bawa aja yang mau diterapi ke sini, ada salat dulu di sini dan kita lakukan terapi. Ya. Itu barangkali pada ibu banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.